Betran Peto yang tak tampak hadir dalam acara keluarga tersebut. Menurut Sarwenda, ia sudah mengundang sang putra, namun mungkin karena ada kesibukan sehingga belum berkesempatan hadir. Selain itu, Sarwenda dan Jordi juga buka suara terkait kabar kepindahan Onyo. Menurut mereka, Onyo sekarang sudah beranjak dewasa hingga bisa mengambil keputusan sendiri. Meski begitu, keduanya memberikan pesan yang menyentuh dan doa yang terbaik untuk Onyo dimanapun dirinya berada. Gongxi Hua Cai. 新年快乐，年年万岁，万岁如意，Happy Chinese New Year。Pemirsa Silat RCTI, perayaan Tahun Baru China atau Imlek 2026 yang merupakan tahun kuda api memang membawa kebahagiaan serta keceriaan bagi yang merayakan, tak terkecuali bagi Sarwenda. Di malam Tahun Baru China yang istimewa kemarin, ia pun memboyong keluarga intinya untuk menikmati makan malam spesial di sebuah restoran mewah. Meja makan pun penuh dengan hidangan menggugah selera. Diliput secara eksklusif oleh tim Silat, maka inilah Imlek Dinner keluarga Sarwenda. Oke pemirsa, hai, ini sekarang kita lagi makan malam Sinca ya bersama keluarga. Jadi semuanya udah diundang gitu. Dan di sini ada banyak makanan, ada nasi goreng yang ada masih banyak lagi belum datang lagi gitu. Karena kan emang datangnya pelan-pelan gitu. Malam ini kita kumpul makan keluarga, malam Sinca. Kumpul bareng-bareng semua. Barongsai tadi udah ada, barongsainya udah, tapi kan biasa panggil ke rumah gitu ngadain acara, cuman kan karena belum setahun jadi kita nggak ngadain acara, cuman ya makan-makan orang-orang terdekat aja. Kebahagiaan malam itu terasa makin lengkap dengan kehadiran Jordi Onsu. Meski sempat terlambat karena kesibukannya, Jordi tetap menunjukkan komitmennya untuk hadir di tengah-tengah keluarga. Kehadirannya di sisa waktu acara seolah menjadi kepingan puzzle yang melengkapi formasi keluarga Sarwenda. Tidak hanya sekedar makan malam, Sarwenda dan keluarga besar juga melakukan berbagai tradisi khas Imlek. Ini mau Yiseng. Seremoni Yiseng, Ibu. Ibu panjang umur dan sehat selalu. Amin. Lohe lohe. Lohe lohe. Bentar. Tutup, ada yang tinggi, ada yang turun. 1, 2, 3. Itu ada Yiseng, jadi nanti kita aduk gitu bareng-bareng supaya rezekinya makin bagus gitu. Seru, senang, yang pasti ponakan sih. Ponakan yang sekarang udah bisa teror tanya, udah di mana gitu. Namun di tengah kehangatan yang tercipta, sosok Giorgio Antonio terpantau tidak hadir dalam acara makan malam tersebut. Hal itu lantaran ia juga harus menjalani tradisi malam Imlek bersama keluarga besarnya sendiri. Lupa dong guys. Angpau nalai, mau cepet gue nikah dong, masih tebel dong. Masih dapet. Udah nggak umur deh. Gue harus paling banyak guys. Kan buat baby-baby anak-anak aja. Angpau nalai, shishi. Oh, dia juga lagi sama keluarganya gitu kebetulan. Nah kebetulan ponakan di sini juga namanya Gio nih. Ya segala sesuatu butuh proses lah gitu. Yang pastinya ya apapun yang baik didoakan yang baik gitu. Tidak hanya Gio, satu hal yang juga mencuri perhatian adalah Betran Peto yang tak tampak hadir dalam acara keluarga tersebut.
Menurut Sarwenda, ia sudah mengundang sang putra. Namun mungkin karena ada kesibukan sehingga belum berkesempatan hadir. Selain itu, Sarwenda dan Jordi juga buka suara terkait kabar kepindahan Onyo. Menurut mereka, Onyo sekarang sudah beranjak dewasa hingga bisa mengambil keputusan sendiri. Meski begitu, keduanya memberikan pesan yang menyentuh dan doa yang terbaik untuk Onyo dimanapun dirinya berada. Pastinya diundang lah, nggak mungkin nggak diundang gitu, nggak mungkin nggak dikabari. Cuman mungkin Onyonya lagi sibuk kali ya, jadi belum ada respon. Jadi udah di chat tapi belum direspon sama sekali gitu. Ya pasti udah undang semuanya. Nanti aku tanya sama anaknya. Coba aku tanya ya. Onyo di mana? Coba aku tanya ya. Onyo di mana? Coba ya. Iya, siap. Onyo di mana? Nggak. Bukan nggak menghargai. Onyo sibuk, mungkin nanti coba aku tanya ya ke anaknya ya. Soalnya Onyo kan udah gede. Onyo sudah bisa menjawab komentar sendiri, sudah bisa mengcounter omongannya bunda, sudah bisa mengcounter omongan angkel-angkelnya. Jadi kita, terus fansnya Onyo, fansnya bunda juga harus hati-hati bicaranya. Jangan jadi seperti kompor. Aku nggak mau jawab apa-apa, gimana pun kan dia anak aku. Jadi aku hanya selalu mendoakan yang terbaik buat anakku, selalu sehat selalu, lancar rezekinya. Terakhir ini belum ketemu lagi, ya belum. Tapi call kok, masih telepon-teleponan. Pasti kalau kita diperhatiin sama orang tua, ya pasti kita seneng lah. Di sisi lain, Hari Raya Imlek tidak hanya sekedar perayaan meriah, namun juga dibalut dengan berbagai tradisi dan kepercayaan. Dalam budaya masyarakat Tionghoa, terdapat beberapa larangan keras yang tidak boleh dilakukan saat Hari Raya Imlek tiba. Salah satu yang paling dikenal adalah pantangan untuk menyapu dan membersihkan rumah. Selain itu, ada pula pantangan yakni untuk tidak mencuci rambut atau keramas di hari pertama Imlek. Larangannya nggak boleh gunting rambut, nggak boleh cuci rambut sehari ya pasti Imlek. Nggak boleh nyapu gitu. Kalau terpaksa harus nyapu tuh harus dari luar ke dalam, nggak boleh buang keluar gitu. Istilahnya kita lagi kalau kayak gitu kita ngebuang rezeki kita gitu. Kalau untuk larangannya itu banyak ya. Satu di antaranya itu nggak boleh sapu. Nah kalau untuk nyapu ya biasanya kan rata-rata kan kita Chaisen ya. Chaisen itu dewa rezeki itu datang. Jadi menaburkan hoki ya, menaburkan hitungannya uang di lantai-lantai kita, di seluruh rumah kita, ruangan kita. Nah itu kita jangan sapu. Kalau misalkan kita sapu berarti hokinya itu kita kebuang keluar semua. Jadi biasanya rata-rata 3 hari baru boleh nyapu. Jadi biar dia mengendap, menyerap ke dalam rumah kita. Ya kalau memang cuci rambut memang untuk zaman dahulu, tradisi dulu itu memang melarangkan kita untuk gunting rambut atau mencuci rambut. Karena kan kita bilang tidak boleh hitungannya memotong di hari kita Imlek. Jadi memotong kita punya rezeki. Setiap keluarga punya tradisi dan kepercayaan masing-masing. Namun, mantan anggota Cherry Bell, Shirley Juno, bersama sang ibunda yang juga merayakan Imlek, menjelaskan bahwa ada pula pantangan untuk beribadah atau sembahyang bagi wanita yang sedang dalam masa halangan. Di keluarga aku nggak ada larangan aneh-aneh sih. Apa? Kalau lagi datang itu? Oh lagi ada halangan Ya. tamu datang bulan. Ya nggak boleh sembahyang. Nggak boleh makan obat di hari Imlek. Ada juga hitungannya larangan untuk minum obat atau makan bubur hitungannya. Nah, makan bubur itu biasa rata-rata tidak dibolehin di hari Imlek ya, karena kan bubur itu kayak melambangkan
maaf kata kemiskinan atau mungkin hitungannya sakit. Nah, untuk di hari Imlek itu kita jangan memakan bubur. Meski zaman terus berganti, deretan pantangan tersebut tetap dijaga sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan harapan akan nasib baik di tahun yang baru. Nah, kalau untuk pengusir nasib buruk itu biasanya rata-rata ada orang memakai barongsai. Oh, sama Gempi Imlek yang di sekolah kan? Ngapain kemarin? Iya, lihat barongsai. Nonton barongsai sama amplop-amplop angpau-angpau gitu deh.